Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi, kita akan sama-sama membahas tentang peramalan atau forecasting. Peramalan. Apa sih yang terlintas di benak kalian mendengar kata peramalan? Peramalan yang ini? Oh, tentu bukan ya. Kali ini kita akan membahas tentang peramalan berdasarkan perencanaan dan pengendalian produksi. Lalu, apakah peramalan yang dimaksud? Peramalan atau forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Peramalan ini menjadi dasar dalam membuat keputusan-keputusan, termasuk pembuatan rencana produksi. Sederhananya, peramalan adalah estimasi nilai atau karakteristik masa depan. Lalu, bagaimana contohnya? Contoh sederhananya, ketika kamu membuka toko sepatu, misal sehari kamu mampu menjual 20 pasang sepatu. Kamu mau memprediksi atau meramalkan selama sebulan kamu bisa menjual seberapa banyak. Bukan hanya sebulan, bisa setahun atau 5 tahun ke depan. Nah, ini bisa diramalkan dengan forecasting. Selanjutnya ada jenis metode peramalan. Jenis metode peramalan ini ada dua, ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Ayo, siapa yang sampai sekarang belum bisa membedakan antara kualitatif dan kuantitatif? Untuk metode kualitatif itu tidak menggunakan pendekatan statistika matematik. Kata kuncinya kualitatif, kualitas atau yang nggak bisa diukur pakai angka. Selanjutnya untuk metode kuantitatif menggunakan pendekatan statistika matematika sebagai dasar peramalan. Berarti kata kuncinya quantity atau jumlah berarti bisa ditentukan dengan angka. Untuk metode kualitatif digunakan pada situasi yang datanya sedikit, yaitu produk baru, teknologi baru yang melibatkan intuisi, pengalaman, misalnya peramalan penjualan di internet. Untuk metode kuantitatif digunakan pada situasi stabil dan historikal data tetap, yaitu berupa biasanya produk eksis atau teknologi yang sekarang, yang melibatkan teknik matematik, misalnya peramalan penjualan TV berwarna. Penggunaan metode yang pertama itu kita pertama ada data historis. Nah, data tersebut kemudian kita cek keakuratannya, kemudian menuju tujuan model, dan kita bisa tahu nih dia kondisinya apa berubah apa tidak gitu. Kemudian baru kita bisa melakukan peramalan atau prediksi. Kemudian dibandingkan kondisi aktual, bisa kalau misalkan update balik lagi ke tujuan model. Kalau misalkan nggak update, kita balik lagi nih mana nih kondisi yang berubah. Dan kemudian bisa juga dicek kembali datanya dan seterusnya. Horizon dan periode peramalan. Peramalan dilakukan untuk memperkirakan permintaan pada periode waktu tertentu ke depannya, menunjukkan kurun waktu jangkauan perencanaan atau horizon perencanaan atau planning. Dalam satu horizon perencanaan terdiri dari beberapa periode perencanaan. Contohnya, horizon perencanaan itunya 1 tahun. Kemudian periode perencanaannya kita buat bulanan, jadi 1 tahun sama dengan 12 bulan. Bagaimanakah horizon dan periode perencanaan ditentukan? Yang pertama, dari jenis produk. Misal, produk musiman, horizon harus mencakup seluruh musim secara lengkap. Yang kedua, kemampuan manajemen dikaitkan dengan kemampuan untuk melakukan evaluasi terhadap rencana, terutama frekuensi evaluasi dan replanning. Dan yang ketiga adalah tujuan perencanaan. Dan ekspansi kapasitasnya itu panjang, tingkat produksinya itu besar atau kecil. Peramalan terbagi menjadi 3. Dalam jangka horizon ada jangka pendek sampai dengan 1 tahun, biasanya kurang dari 3 bulan, penjadwalan kerja dan penugasan kerja. Yang kedua, jangka menengah 3 bulan hingga 3 tahun, biasanya itu sales dan production planning dan budgeting.
Untuk jangka panjang, lebih dari 3 tahun, perencanaan produk baru dan fasilitas lokasi. Data peramalan produksi. Perencanaan produksi memerlukan data mengenai permintaan atau demand di masa yang akan datang. Peramalan sangat baik jika menggunakan data hasil survei konsumen secara keseluruhan. Namun, relatif sulit diperoleh dan memerlukan waktu yang lama untuk mengumpulkan. Peramalan jarang yang sempurna, karena kebanyakan metode peramalan diasumsikan pada kondisi sistem yang stabil dan baik keluarga ataupun agregat produk lebih akurat dari peramalan produk secara individu. Fluktuasi permintaan. Fluktuasi permintaan adalah gejala yang terjadi pada perubahan harga, diakibatkan karena kekuatan penawaran dan permintaan. Permintaan semakin tinggi, harga akan semakin naik. Jika permintaan sedikit, maka harga akan semakin turun. Untuk perencanaan produksi, bagaimana demand berfluktuasi harus diperhatikan. Metode peramalan yang digunakan dengan asumsi dasar bahwa pola permintaan masa lalu akan terus berlanjut pada masa yang akan datang. Perubahan kondisi sistem membuat metode menjadi tidak valid, namun pada dasarnya demand berfluktuasi dari waktu ke waktu. Fluktuasi demand terjadi karena dipengaruhi oleh yang pertama, siklus bisnis, yang kedua, siklus hidup produk, yang ketiga ada kompetisi, yang keempat, performansi produk, yang kelima ada kualitas produk, yang keenam, reputasi produk, yang ketujuh ada kepercayaan konsumen, yang kedelapan adalah harga, dan kesembilan promosi. Pengaruh-pengaruh ini harus diperhatikan dengan baik sebelum membuat peramalan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.